Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Hairani dari SMP Hikmah Teladan Kota Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi 2.1 pembelajaran diferensiasi. Baik, untuk selanjutnya pada modul ini ada quotes yang sangat menarik dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ini akan menjadi filosofi dalam pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran tersebut. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang mana pada pelaksanaan diferensiasi ini tentunya memerlukan perencanaan yang matang untuk melakukan mau di bagian mana kita melakukan diferensiasinya. Kemudian, untuk diferensiasi konten, hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Beberapa berdasarkan tingkat penguasaan atau kesiapan belajar siswa dan memperhatikan gaya belajar siswa. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa tentunya. Kemudian, untuk diferensiasi proses, ini berbicara mengenai bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan lingkungan belajar. Kemudian, untuk diferensiasi produk, aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Dengan kata lain, untuk diferensiasi konten, ini guru akan berfokus pada bagaimana kesiapan belajar siswa, apa yang harus dipersiapkan, konten apa yang harus disiapkan untuk setiap tingkatan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian untuk diferensiasi proses, nanti guru akan melihat lingkungan belajar yang mendukung untuk siswanya sehingga siswa mendapatkan kenyamanan dalam mencapai pembelajarannya sendiri. Kemudian untuk diferensiasi produk, ini tentunya dalam penugasan akhir bagi para guru, ini tentu akan menjadi acuan dalam penilaian nantinya. Apakah produk yang dihasilkan oleh siswa ini mengacu pada tadi ya diferensiasi konten itu sendiri. Kesiapan belajar siswanya sampai di mana, ini akan saling berkesinambungan. Untuk konten, proses, dan produk ini sepertinya terpisah, namun sebetulnya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena ketika kita sudah membedakan untuk konten, tentu prosesnya pun akan berbeda. Demikian juga produk akhirnya. Untuk selanjutnya, esensi pembelajaran dari pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Kemudian, untuk kebutuhan murid itu sendiri, tadi ya sudah disinggung bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini harus mengacu pada kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar ini ada apa saja nih gitu ya. Yang pertama ada kesiapan belajar murid, ini
tadi akan dilihat siswa yang mana yang memiliki kesiapan belajarnya sudah begitu matang, sudah cukup siap untuk belajar untuk materi tertentu itu, gitu ya. Kemudian ada yang mungkin secara rata-rata siap tidak siap, istilahnya begitu ya. Kemudian ada juga anak yang tidak memiliki kesiapan. Artinya, ini memiliki tahapan-tahapan yang berbeda untuk kesiapan belajar siswa itu. Kemudian yang kedua, minat murid. Minat murid ini akan disesuaikan dan akan sangat berpengaruh pada pembelajaran berdiferensiasi ini. Ketika kita memfasilitasi minat siswa ini, tentunya siswa akan mencapai tujuan belajarnya dengan maksimal, gitu ya. Kemudian profil belajar siswa, profil belajar murid ini akan mengacu pada bagaimana gaya belajar siswa tersebut, kemudian lingkungan yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri seperti apa, begitu ini akan sangat berpengaruh sekali, gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, guru hebat, ada juga miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa saja sih miskonsepsinya, gitu ya? Konon katanya, gitu ya, ada yang mengartikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini, bahwa kita, guru itu harus membedakan cara belajar untuk setiap siswanya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita memiliki 32 siswa, maka kita harus menyiapkan 32 rencana. Tapi tidak begitu Bapak dan Ibu. Ya, untuk miskonsepsi ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kemudian ada juga miskonsepsi-miskonsepsi yang lain, yaitu kalau misalnya ada anak yang sudah selesai lebih dulu, ada anak yang memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan teman-temannya, maka kita memberikan soal-soal tambahan pada anak-anak tersebut. Bukan demikian ya yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, pembelajaran berdiferensiasi ini harus memfasilitasi kebutuhan siswa tersebut ya. Nah, berdasarkan minat, kesiapan belajar dan profil belajar tadi. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian dua hal penting ya yang harus kita selalu lakukan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, mengasesmen. Asesmen ini Bapak dan Ibu bisa dilakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik ya. Kemudian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen di sini ini berfungsi untuk bekal kita sebagai guru dalam mengetahui kemampuan siswa kita berada di jenjang yang mana. Kemudian untuk refleksi ini adalah evaluasi berlanjut dan berjenjang Bapak dan Ibu. Sehingga tadi ketika kita melihat kemampuan siswa si A misalnya di materi A itu memiliki kemampuan yang lebih. Namun ternyata di materi yang B siswa A ini memiliki kemampuan rata-rata misalnya. Nah, maka evaluasi ini harus kita tindak lanjuti seperti itu. Jadi tidak hanya satu kali saja gitu ya, kemudian kita berpatokan pada satu kali hasil asesmen itu senantiasa dijadikan patokan gitu. Padahal belum tentu, karena dalam setiap materi bisa saja siswa itu berbeda-beda kemampuannya tadi sesuai dengan minat untuk belajar itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya, karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi pelaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Nah, kemudian apa sih kaitannya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sebelumnya? Pertama, dengan modul 1.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan belajar siswa sebagaimana yang disampaikan pada modul 1.1 oleh KHD, bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang masuk akal
untuk menumbuh kembangkan kekuatan kodrat anak ini dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid menurut kesiapan belajar, minat belajar, dan atau profil belajar murid dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, koneksi dengan 1.2. Oh, ini masih dengan 1.1. Berpijak pada setiap murid adalah individu yang unik dan memiliki tantangan dan potensinya masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan mereka. Selanjutnya, koneksi dengan modul 1.2 apa? Ini tentu saja. Di modul 1.2 kita membahas mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru diharapkan memiliki nilai guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sadar ataupun tidak disadari, telah mengejawantahkan nilai-nilai guru penggerak tersebut. Kemudian, untuk koneksi dengan modul 1.3 yang membahas mengenai visi guru penggerak, dalam menyusun visi, guru pasti memiliki beberapa pertimbangan dan latar belakang yang bertujuan untuk murid, dan tentunya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, koneksi pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lingkungan positif juga menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan efektif jika budaya positif di kelas sudah berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran berdiferensiasi dapat dioptimalkan. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.